betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Tak lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang, dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba. Balik lagi. Nah, aduh, ini kopi belum bayar. Nih komen banyak banget nih. Tuk, 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 tuk. Nah, komentar banyak banget. Wah, lebih baik minta bantuan polisi film India aja di bawah pimpinan paman Inspektur Ladusing. Waduh, ini suka Di bawah siapa? Aduh, kopi udah jadi nih. Ini standaran HP si Koko nih. Orangnya tahu kemana nih? Mana nih orangnya? Telepon dulu lah. Agak aktif lagi nomornya. Mana si Koko ya? Bah! Wah, gila. Aduh, sulap lagi deh. Ah, nggak usah pura-pura kaget tuh. Kira sulap lagi gitu ya. Kayak David Copperfield Pada bilang. pura-pura kaget lagi. Gimana kau? Aduh, gimana, Kang? Ngopi dulu lah, santai lah. Padahal santai kuping gua agak-agak panas itu Iya, kayak soalnya tadi ngomong gitu. telepon, aduh, ini nggak nyambung ya nomor ini. Salah nomor ternyata. Koko yang punya toko di situ saya nelponin. Salah nama gua. Kok siapa? Koko Jali apa? Apa kok? Gua kedengeran kayak yang ngomongin gua di situ di belakang kamera tuh. Oh, belakang kamera kedengeran ya. Kedengeran. Padahal emang dari di situ ya. Iya, emang tadi di situ. Bisa aja deh. Gimik biasa. Oke, kita opening dulu ya. Oke. Ah, nggak usah opening, teman-teman udah tahu kayaknya. Opening lah biar enak lah. Opening ya. Opening. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Journey. Seperti biasa saya Koko dan Akang. kita hari ini nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu. Kang, Oke. sebetulnya gue bingung hari ini mau ngapain. Mm-mm. Karena konten kita lagi sepi banget ya nonton. Lagi sepi ya. Hmm. Apa yang bikin rame ya, Pak ya? Tapi Mm. ada satu konten yang rame kemarin. Iya. Tapi konten itu doang emang. Mm. Yang lagi rame-rame gue nggak ngerti juga kenapa tuh. Sebrak gitu. Tiba-tiba. Terus dibanjiri sama komentar-komentar. Nah, mau tahu nih komen banyak banget nih. Tuk, 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 tuk. Nah, komentar banyak banget. Wah, Wah, banyak. banjir gitu ya. Banyak kenapa Tsunami. Ketiban komen kita. Iya. Jadi Jadi ada komentar-komentar yang apa harus kita balas kayaknya lewat video ini ya. jangan. Hah? Biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang balas. Heeh. Iya betul. Baik atau buruknya Tuhan yang balas. Ya, Tuhan yang itu balas. betul. Tapi banyak yang positif komennya, banyak bagus. Komen positif. Ada yang lucu-lucu juga. Oh, ada yang lucu Mau juga. gue bacain nih? Boleh, boleh. Bacain ya? Boleh dong, bacain Bacain dong. dong. Boleh. Kita bacain komentar-komentar dari netizen. Oke. Wait. Nanti komentarnya nongol di mukanya Akang. Mm-mm. Trut, jadi Soalnya muka saya layar hijau. green screen. Nah, ini ada nih. Apa tuh? Dari Putri Yasmin 5039. Oke. Koko cara berpikirnya jempolnya apa nih maksudnya? Koko cara berpikirnya Pikirnya cap jempol. jempol. Iya. Ini antara kecap sama sarung nih. Emang ada ya? Ada kayak gitu. Ada ya? Enggak ada sih, enggak ada. Ngarang aja sih. Apa nih? Makasih. Berarti keren, Pak. Keren kok. Oh, keren. Oke. Berarti Thank Koko you. cara berpikirnya keren, bagus. Untuk siapa? Putri Yasmin Putri Yasmin. 5039. Terima kasih banyak, Makasih Kak banyak Putri. Ini ada lagi nih. Hmm. Rami di Mie ayam. Rami di ayam. Dia Mie ayam atau gimana? gue gak tahu nih. Rami di ayam namanya. Rami di ayam. Oke. Oke. PG Cianjur itu kelihatan pakai obat-obatan. Kelihatan dari gesturnya katanya. Oh iya. Tapi emang iya sih. Enggak, kita bantu komenin komentar juga ya. Ngomenin komentar kan. Berkomentar di komentar. Tapi Iya. emang iya sih, Kang. Lu perhatiin enggak waktu pada saat dia di apa? Bukan di interview jatuhnya, di apa pada saat si Rama itu klarifikasi ke sono, Iya. itu kan kalau kita lihat dari gestur si siapa? Peggy Cianjur Peggy, itu. ya. Palanya itu agak suka kayak gimana ya? Bukan obat sih kalau kata gua. Dia minum darah kobra kayaknya begini-begini. India dong begitu. Iya bener.
Darah kobra ya? Darah kobra tuh. Udah nyobain lu? Belum pernah sih. Siapa tahu efeknya kayak begitu juga kan. Bisa jadi ya. Tapi kayak kobra nggak begitu dah kayaknya. Enggak begitu. Nggak Bukan gitu. begini deh. Kalau udah dikasih struling, wih. Oh, ada susuling gitu. Oke. Kok jadi suara sirine gua? Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut gak? Oke, lanjut ya. Gua kalau gitu nggak no komen ya karena ya harus tesurin baru tahu Iya, kan. baru tesurin dulu. Itu kita Iya. pakar itu. Rio Winata. Oke, isinya Kang. Maling ngaku penjara penuh, nggak mungkin PG Cianjur ngaku kalau dia pelakunya. Iya benar. Benar. Kalau Benar. maling ngaku penjara penuh. Polisi juga bingung ini kok maling ngaku. Tapi ada tahu yang nggak maling aku maling. Iya. Ada. Supaya apa ya? Ada jadi ada kisahnya Kang. Heeh. Karena orang ini emang benar-benar terpuruk banget ekonominya. Oh, oke. Paham. Lu ngerti arahnya kan? Ngerti kan arahnya? Jadi pada saat dia terpuruk ekonominya, dia udah bingung mau nyari uang kemana, dia ngemis juga nggak ada yang kasihan sama dia mungkin gitu kan. Jadi akhirnya ada satu kejadian dia ngerampok bank pakai pisau doang. Pakai pisau doang. Pakai pisau, dia ngerampok bank di tengah-tengah lagi rame itu, orang lagi banyak keramaian. Tapi karena emang niatnya bukan mau ngerampok, Iya. dia emang berniat untuk ditangkap, Tangkap penjara. dimasukin penjara, dikasih makan kan kalau di penjara. Oh. Dan dicek pisaunya plastik juga lagi. Pisaunya sih pisau asli kan? Pisau asli ya. Pisau asli. Padahal ternyata motifnya dia itu cari tahu dia itu emang bukan mau ngerampok. Ih, kasihan banget. Emang pengen niat biar ada yang ngurusin di penjara sampai segitunya. Iya. Jadi kalau bilang maling, ngaku maling, penjara penuh, enggak juga. Iya. Ada beberapa bukan maling, ngaku maling malah gitu kan. Gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke @dewabowo strip NF1UM. Wah, namanya ribet amat namanya- ini. nama- Itu si botak kayaknya dapat tugas tiba-tiba nongol kayak tuyul aja lu gitu. Botak yang mana nih, Kang? Ah, itulah. Kepala gua botak juga soalnya tuh. Enggak, lu ada Bukan. ada Ada rambutnya, ada rambutnya ya? Si botak ini siapa ya? Kalau rentetin ke video kita si Panci gitu ya. Itu. Ya. Iya. Nggak mungkin pengacara itu kan botak juga soalnya. Enggak, kayaknya. Itu juga tiba-tiba nongol soalnya. Soalnya opening kita kan si itu, ada video si itu kan. Oh, cutscene. Iya. Oke. Oke. Ya bisa jadi nggak ada yang tahu juga. Tapi namanya public figure mungkin pengen bersuara. Iya. Semua juga bersuara kan. Yang penting demi keadilan lah ini. Selagi itu benar nggak apa-apa. Demi keadilan dan demi konten. Iya. Oke, lanjut. Jujur dong. Iya, nggak apa-apa lah. @Amelia Adriana. Woi. Oke. Baru tahu kalau nggak punya motor bisa jadi tukang ojek. Nah, sewa. Kalaupun motornya nyewa buat ngojek lah, habis dong buat nyewa bayar sewa motornya. Gitu. Dia kan nyewa sama bapaknya sendiri. Hmm? Dia kan nyewa sama bapaknya sendiri. Nyewa sama bapaknya sendiri. Mm-mm. Oh, jadi bapaknya punya penyewa motor gitu ya? Bapaknya sih nggak punya nyewa motor. Bapaknya beli mungkin. Ya, lu pakai nanti lu setoran. Tapi kan sebenarnya ada yang buat nyewa motor kan, buat ngojek kan. Ada. Mm-mm. Dan nyewa nggak punya motor bisa ikut geng motor, bisa ikut klub klub atau geng itu. Anggap Anjir. geng lah kalau Itu menurut itu gua. menggoda banget kayaknya ya, nyewa motor buat ikutan gangster gitu. Aduh. ikutan geng motor terus buat ngojek juga. Mungkin di geng motor itu ya tadi mungkin di geng motor itu ada kali bang Yang bisnis itu. bukan jadi mau masuk kamu mau ikut klub saya nih punya motor nggak punya kita ada Nah, ada. Gua sewain. gua sewain Gak usah mahal. Nggak usah mahal. 500.000. sama jaket sama sarung tangan tuh sama helm Iya benar. masker Masker. udah kayak ojol bener ojolnya bayar dulu bukan sewa. Iya. Oke next Next ya. aduh lucu banget kemanya. Oke, Iwa apa nih? Mata gua agak bagus banget lagi. Iwa Garniwa 1400. Iwa Garniwa 1400. Oke. Orang kecil pasti jadi tumbal karena nggak bisa apa-apa. Aduh, nih miris. Oh benar. Hmm. Bener, itu fakta. Seluruh dunia juga tahu kok. Namanya kalau orang masih kecil kan ya belum bisa ngapa-ngapain kan dia. Bener nggak? Kalau udah dewasa, mungkin baru bisa berpikir, baru bisa melakukan sesuatu. Iya. Bener kan? Ini ada lagi dari @ikinsodikin 9066. Statement lemah dari kubu Hotman. Kita dukung Farhad Abbas yang serius pada jalurnya. Kita dukung semua yang benar-benar mencari keadilan untuk para korban. Termasuk almarhumah Vina, almarhum Eki, termasuk korban-korban yang saat ini masuk yang diduga emang tidak bersalah Iya. dan tidak melakukan apapun. Termasuk Peggy Setiawan dan calon-calon kambing hitam lainnya. Ya. Bisa jadi. Dan saksi-saksi yang diintimidasi, dipaksa untuk
yang diarahkan lah ya, Iya. untuk membuat pengakuan atau menjadi saksi yang sebetulnya mereka tuh nggak tahu apa-apa. Itu kan korban juga hitungannya. Iya. Lanjut. Oke, nih. Wah ini keren nih. @Bakri Tanjung Channel. Bagus juga podcastnya Kang katanya. Kangko. Nah ini Kangko nih, bukan Kokang nih. Kangko, Kangko. nggak apa-apa lah. Yang penting maknanya sama. Oke. Kangko, Kangko sama aja sih. Akang sama Koko maksudnya Iya. kan. Iya. Sama Thank aja. you. Thank you. Buat siapa? Bakri. Bakri. Bakri Tanjung. Bang Bakri Tanjung, makasih banyak. Semoga sukses juga Bang Bakri ya. Amin. Makasih. Oke lanjut lagi. Next. @Endang Azuri 2135. Lebih baik minta bantuan polisi film India aja di bawah pimpinan paman Inspektur Ladusing. Waduh, ini suka Di bawah siapa? kartun. Inspektur Ladusing. Itu kartun ini gua tahu. Inspektur Ladusing. Ya, emang iya ya? Iya, ada film kartun apa Krishna apa siapa itu. Oh, iya kumisan itu ya? Iya, Yang iya. bentut itu ya? Iya, iya. Iya, iya. Itu kalau Inspektur Ladusing kira nunggu diet dulu ya. Soalnya Jalannya susah ya? kelamaan jalannya ya. Oke, sip. Thank you komennya. Minta polisi India juga sama aja. Sama Biasanya aja. kan kalau di film-film India kan polisi datangnya Telat juga, apalagi Ladusing nih. Iya. Badannya gede ya. 11-12. 11-12. Next. Oke, next. Komennya ada aja ya, gue bingung. Rohman SSP. Oke. Sep berarti ini nama. Rohman Sep SSP. Ush. Sep Gitu ya. senyap berarti dia. Buat gak ada sepnya. Enggak ada. Gitu doang. Gitu Kan ya. nggak ada E-nya soalnya. Nggak ada E-nya kan. Sip. 100% warga plus 16 tertuju pada Peggy Glowing 100%. Ya. Peggy Kuli bangunan tidak bersalah. Kita meyakini seperti itu. Ya. Tapi kan ya kita berharap ada keadilan lah. Iya, betul. Seenggak-enggaknya yang jelas Peggy Kuli bangunan gue juga meyakini sih tidak bersalah. Tapi kalau untuk Peggy Cianjur bersalah apa tidak, dugaan kuatnya iya, tapi ya tahu sendirilah. Tapi udah ada sekarang polisi udah bergerak kok. Dia Udah mulai. bergerak kan kesannya karena Enggak, maksudnya kan ini kan babak awal nih. Jadi lagi bergerak ke ini hulu. babak kedua nih harusnya kan, karena Iya. 2016 kan babak pertamanya tuh tertunda sampai part 2 nih kan. Iya. Oke lah, kita serahin sama penyidik, sama SCI. Singkat, apa artinya? Scientific Crime Investigation. Oke. Bahasa Inggrisku jadi bagus ya. Bagus. Habis makan keju lagi. Keju lagi semalam tapi. Iya. Kalau habis makan keju lidahnya Lidahnya langsung Inggris. langsung Inggris dia. Iya. Kalau tambah apalagi kalau misalnya habis pagi-pagi suka dikerok pakai koin. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ya. Ya. Wah, ini namanya @user susah banget. User strip Ya pokoknya baca lah di sini ya. @user strip VM7VT7A lah, ribet banget. Negaraku nggak lagi baik-baik aja. Indonesia udah kehilangan Pancasila. Aduh, gila. Ya. Benar. Ya. Maka kalau orang bilang Indonesia itu udah merdeka, belum menurut gua. Definisi merdeka itu seperti apa dulu? Iya, betul sekarang lagi. Iya kan? Kita masih dijajah sama politik, dijajah dengan hal-hal no comment lah. Iya. Intinya kalau dibilang merdeka itu ya belum merdeka. Jadi kalau bicara negara yang tidak baik-baik saja ya emang tidak baik-baik saja. Betul. Sama generasinya pun lagi nggak baik-baik aja. Ya. Iya, itu sih sebenarnya. Ya, kita berharap bisa segera sehat. Kalau sakit ya segera sehat. Amin. Kita doakan Ibu Pertiwi kembali pulih. Amin. Menyala abangku. Nyala abangku. Pakai emot Menyala api ya. abangku, iya. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Next. Nas lagi. @Fernandengs 1995. Oh, Fernandengs nih kayaknya bukan Indonesia nih namanya nih. Oh, nama mataku bagus banget nih. Dijum dong, dijum. Fanadengs 1995. 1995. Oke. Pak RT sama anak maksudnya nih, Pak RT sama anaknya mencurigakan, main aman. Ya. Keterangan Pak RT yang membuat para saksi bingung. Apakah Pak RT memberi kesaksian palsu? Kalau lihat di channel Kang Deddy Mulyadi, para saksi bingung karena Pak RT bilang mereka nggak tidur di
di kontrakannya yang kosong, padahal mereka tidur sama anaknya Pak RT. Mungkin Pak RT kena intimidasi penyidik. Waduh, ini emang sih agak bingung sih. Iya. Pak RT ini agak aneh sih emang. Bisa jadi. Dan Pak RT sendiri sampai sekarang juga belum buka suara lagi ya semenjak kesaksian dia kemarin itu. Terus kalau nggak salah gue sempat ada videonya juga, sampai salah ngomong tuh dia, jadi dia bertiga. Oh, itu Pak RT-nya. Iya, ada Pak RT-nya, terus ada orang di tengah, samping kan ibunya tuh. Iya, Terus dia ngomong, ditanya apa gitu gue lupa ya. Sampai yang tengah itu apa ya? Gitu. Waduh. Gue nggak ngerti ya, itu maknanya apa ya? Maksudnya maknanya itu dia salah ngomong dari yang bohong terus dia bicara kejujuran, atau lagi ngomong kejujuran terus dibelokin jadi kebohongan. Gue nggak tahu tuh. Kalau lagi ngeband berarti itu ibaratnya vokalisnya salah lirik. Aduh, kita sering bingung, ini salah lirik lu gitu kan. Iya. Kayak gitu. Apalagi improvisasinya kemana arahnya nggak tahu tuh. Improvnya nggak nyambung misalkan. Oke, next ya. Next. ya. Ini lu gedein dulu. Buana Ibrahim 6672. Oke. Lebih rumit dari sinetron nih kasus bikin puyeng permisahan ya. Iya. Iya, Kita udah pernah ngomong juga. Iya. Udah kayak apa film apa? Film Tersanjung. Apa Tersanjung berapa waktu itu dulu ya? Tersanjung 6 ya? Tersanjung 231 apa? Buset. Banyak banget kan episode kan. Itu 1 abad kayak belum tentu kelar itu kayaknya. Iya. Oke, next. Next. Ini user juga nih. @user OW5XI8XQ5E buset namanya. Oke. Saya dari pelosok Sumatera. Wah, ini Sumatera nih. Halo Bang. Kita juga pernah di Sumatera. Saya malah berasumsi yakin hampir 100% polisi tidak bersalah. Oke. Nggak salah tangkap. Oke. Betul itu pembunuh Vina dan Eki. Tapi maaf ya netizen kalau pemikiran kita berbeda karena kesaksian ibu Peggy dan ayah Peggy menyimpang sesuatu yang disembunyikan. Katanya Peggy tidak merokok. Nyatanya di FB Peggy pegang rokok. Dan jangan selip dan juga slip gaji Peggy 2016 disimpan dengan baik di BLN. Sedangkan slip gaji yang lain gak disimpan. Iya. Dan juga Bapak Eki kok bilang warga Peggy keponakan padahal anak kandung. Iya. Itu Kita nggak nyalahin polisi. Dari awal bikin konten kita nggak pernah nyalahin polisi ya. ya enggak. Nggak nyalahin polisi. Terus yang ditangkap itu Peggy, bener Peggy. Cuma kan kita tanyakan tuh Peggy pelakunya tuh bukan. Iya. Itu sebenarnya. Kalau masalah masalah kesaksian dari ayahnya Peggy atau dari ibundanya Peggy, emang sempat ada kejanggalan. Kita juga ngebaca sempat ada kejanggalan gitu. Termasuk salah satunya papanya tidak mengakui itu sebagai anaknya, diakui sebagai ponakan. Tapi atas dasar karena dia nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Iya. Itu kan. Terus kalau masalah slip gaji segala macam kan bukan slip gaji tuh. Sebutannya itu bukan slip gaji. Itu sebutannya Apa ya? apa sih namanya, kayak utang itu loh. Daftar utang. Oh, kasbon. Ya, kasbon. Gitu ya. Itu daftar kasbon. Iya. Itu. Ya memang jadi pertanyaan kenapa 2016-nya ada, terus setelahnya nggak tahu juga. Gue juga nggak paham sih. Emang kejanggalannya, gue tahu tuh emang ada kejanggalan di situ. Tapi ya begitulah. Pokoknya kita nggak pernah nyalain polisi. Ya cuman asumsi kita mengatakan kalau itu bukan pelakunya. Peggy itu lagi apa saja tuh yang kuliah itu. Iya. Dan gue sih yakin banget, kuat banget kalau itu bukan pelakunya ya. Iya sih. Gue juga asumsi kita sih, semua orang boleh berasumsi. Tapi nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, berbeda pendapat nggak apa-apa. Karena ini berdasarkan asumsi ya. Oke, next ya. Next. Ini ada dari, lalu harus gedein dulu yang gue nih. di kelas 3249. Oke. Yuk cek surat rumah Pak Cecep. Nama pemilik pertamanya siapa ya? Waduh, ini saya udah kayak sensus penduduk nih kayak gini nih. Saya bukan petugas sensus soalnya. Iya. Tapi boleh kalau netizen mau cek aja nggak apa-apa. Boleh, tapi kan jatuh privasi kan. Karena gini nih. Lagi-lagi kalau bahas soal si Cecep kan berarti kan kita ngebahasnya si Peggy Cianjur ya. Kayak ada orang bilang, "Ayo cek rekening banknya, minimal ada penyebutan nama ibu kandung." Segala macam gitu kan. Sebetulnya bisa-bisa saja, tapi kan masalahnya itu bukan ranahnya kita. Gue sempat kepikiran Kang, cuma kita kan mikir lagi ya.
ya kita nggak punya kapasitas ke sana. Iya. Dan dia juga ada hak untuk menolak karena Iyalah, betul. siapa lu gitu kan, siapa kita gitu Iya. loh. Kecuali dari kepolisian yang melakukan penyelidikan untuk ngecek segala macam, sebetulnya emang gampang-gampang aja sih. Ya kan? Di sensus penduduk kan untuk capil kan pasti ada datanya dia tuh. Iya. Yang sebenarnya pasti ada, meskipun mau dimanipulasi, anggaplah dihapus. Tapi tetap data masternya kan nggak mungkin hilang, Iyalah. gitu kan. Gitu. Tapi kita bukan kapasitas kita sih. Bukan kapasitas saya, nggak ini ya, nggak berhak ya. Nggak berhak, meskipun kita kadang penasaran. Iya benar, harusnya kita cek tuh nomor rekeningnya, terus nicknya dia, Iya. ya kan, aktenya dia atau gimana. Ya itu tugasnya kepolisian. Iya. Harusnya kita emang mempercayakan kepada kepolisian. Makanya tolonglah Pak, untuk para anggota kepolisian yang kita cintai, lakukan semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini. Iya. Meskipun kayak nggak terungkap sih. Enggak ya. Coba terus kan. Next. Oke, next. Ini ada HTUT 9782. Oke. Coba cek penyelidik, tanya ke masyarakat sekitar. Betul nggak sih dia itu ngojek begitu? Gue pas lu ngomong gitu belum kelar aja, gue kayak udah punya feeling tuh arahnya pasti balik lagi ke Iya, sebenarnya dari kejawab tadi yang pertanyaan pertama ya. Cianjur. Susah. Tapi kalau ke masyarakat mungkin bisa aja, ini anak beneran ngojek gak sih gitu kan? Bisa, tapi masyarakat tapi serba salah Kang kalau mau nanya kayak gitu. Kalau asumsi gue ya, di zaman sekarang ini Kang, kayaknya untuk jadi pangkalan ojek pengkolan tuh kayaknya udah jarang deh. Iya. Pasti rata-rata kan ke ojol. Iya sih. Umumnya apalagi anak muda. Anak muda mana sekarang yang mau Ngojek ya pangkalan gitu ya. ada, pasti masih ada pasti. Tapi kan namanya udah ada teknologi yang lebih canggih. Kalau menurut gua kan itu kan daerah dia nggak kampung-kampung banget deh. Iya. Nggak kampung-kampung banget kok. Pasti kan ada tuh namanya ojol-ojol gitu loh. Iya. Jadi nggak usah ngecek kayak gitu. Kalau emang beneran dia ngojek jadi ojol, pasti kan ada aplikasi keanggotaannya. Iya, betul. Di aplikasi drivernya dia, mau yang hijau yang mana kayak gitu kan kasarnya. Pasti ada. Jadi nggak perlu kita ngecek ke tetangganya. Kalau emang dia misalkan dia ojol ya, tapi kalau dia ojek pengkolan Pasti sulit kelihatan. karena ujung-ujungnya ya kalau emang mau dikondisikan juga mau gimana pun tetap dikondisikan. Iya sih. Apalagi orang tahu dia basicnya anak siapa. Ya kan, menjadi segala macam, orang juga takut lah keseret-seret. Pasti orang yang tadi dibilang komen-komen sebelum itu Kang, orang kecil itu selalu ditindas itu kan. Iya. Makanya orang kecil tuh banyak kan takut berurusan dengan orang kayak gitu. Karena hukum ini emang nyatanya bisa dibeli pakai uang. Iya, betul. Betul. Apalagi orang kecil ya. Iya gitu. Pasti rata-rata mereka, apalagi orang yang nggak ngerti hukum Kang. Iya. Orang kayak kita gini yang nggak ngerti hukum pasti nggak mau ambil resiko lah karena pasti keseret-seret. Tapi konten kita ada resiko. Gede resikonya gede. Oke, lanjut nih ya. Next. Oke, lanjut di @inavanava. Namanya serem banget nih. Inavana susah banget. Inavanava. Pokoknya susah, nanti teman-teman kita tampilin baca aja. 8040. Ini aneh ya. Sedangkan Peggy Cianjur mirip sama pembunuh Vina. Masa tukang ojek bersih banget kulitnya katanya. Tapi kenapa polisi nggak mau nangkep? Sedangkan Peggy kuli bangunan yang jelas wajahnya beda banget sama mungkin sama pelakunya ya. Malah gercep banget nangkepnya katanya gitu. Berarti asumsinya nih lebih gampang nangkep Peggy kuli ketimbang nangkep Peggy Cianjur gitu kan. Persepsi si Inavana ini. Kang, suara kok agak lain Kang, kenapa Kang? Gua abis menangis semalam. Menangis sama kayak lagu itu. Oh, iya, lagu ya. Lagunya siapa itu? Habis begadang gitu kan. Habis begadang. Terus flu atau apa? Kayaknya bukan flu deh, ini kayak mau flu ya kayaknya. Flu burung. Flu babi apa? Varian baru tuh kayak gitu. Iya. Oke. Kita doain teman-teman biar Akang cepat sehat. Ini kenapa jawabannya ya kenapa Peggy Kuli sama Peggy Glowing itu berbeda mungkin secara kasta udah beda kayaknya ya. Iya. Secara kasta udah beda. Terus kalau bicara yang mana lebih gampang tangkap ya emang Peggy Kuli lah gampang ditangkap mah. Ketimbang Peggy yang ini kalau bicara kasta ya. Kalau kita punya duit kan misalkan mau nangkap saya butuh lawyer juga,
ada step by stepnya juga, butuh bukti-bukti yang jelas, ya kayak gitulah. Itu intinya kalau perbandingannya itu ya. Oke, next. ya. Ada AKA 05. Kasus 271 triliun sama kasus emas tonan sama kasus besar lain hilang di berita dan TikTok sama film Vina. Oke, itu emang udah kebahas dari sebelumnya. Iya. Udah kita bahas, emang tetap trendingnya tetap ya Vina untuk Pasti ada pihak-pihak tertentu ya emang berharap kasus ini Vina ini nggak kelar-kelar karena biar kasus mereka itu nggak terbongkar, maksudnya nggak kusut lagi, adem. Bukan nggak kusut sih, mungkin diusut takutnya ini positif ya. Lagi ngusut ini terus tiba-tiba rame kayak gini kan sebenarnya takutnya mempersulit penyidikan atau gimana, kasus korupsi, atau mungkin juga wah mumpung lagi rame nih kasus Vina nih, kita bikin lagi nih pola ini nih ya kan, kita rapihin nih kasus ini nih kasus itu. Iya, maksud gue begitu tadi Kang. Iya. Sebetulnya maksud gue sih begitu. Iya. Jadi ada pihak tertentu yang merasa diuntungkan sebenarnya karena timbul kasus ini, jadi kasus yang lain tuh jadi kayak adem kan. Iya. Jadinya gitu. Dibikin rapi lagi lah ya. Ya, supaya nanti pas mau diusut lagi nih udah rapi nih skenarionya nih. Skenarionya. Udah dengan skenario. Oke, lanjut. Dari Ilalabidin 2182. Oke. Semoga yang tidak bersalah segera dibebaskan. Amin. Amin. Kita juga berdoa kayak gitu. Kita juga berharap sekali itu segera dikabulkan. Iya, semoga aja dibebaskan ya. Amin. Oke, next ya. Next. Leong Bagus YE5H YE5MH. Apa itu? Itu nama akunnya. Oke. Aep saksi ahli ini yang semestinya diamankan dan disidik. Siapa? Aep kayaknya udah diamankan ya. Aep, Mel sama si Dede ini. Oke. Alasannya menurut Akang? Hmm, Aku setuju tapi harus diamankan. diamankan mungkin untuk diselidiki lagi, belum jadi status ini ya, apa masih Tersangka. saksi ya. Masih jadi saksi gitu. Kenapa mesti diamankan? Alasannya kenapa Kang? Ya karena kan banyak. Pendapat Akang sendiri. Oke, kalau menurut Akang nih kayak supaya nggak blunder, karena banyaknya media pasti kan yang datangin Aep atau Dede atau siapapun itu pasti jadi blunder kayak gitu, karena diamankan dulu kayaknya, harus diamankan dulu. Soalnya kesalahan informasi udah banyak nih, kita bahas setelah ini. Oke. Iya. Oke, next. Oke, Dinafard 7054. Saka itu cuma mau namanya baik kembali dan merasa tidak berbuat. Ya, lagi diusahakan. Dia emang dia minta katanya juga Dibalikan minta lagi dibersihkan nama baiknya ya. baik-baiknya. Semoga baik-baik aja, semoga lancar aja lah. Karena juga ditangkap jadi korban salah tangkap kan, bukan Iya. salah tangkap sih, korban sengaja ditangkap sih jatuhnya. Iya. Bukan salah tangkap karena dipaksa kan. Kalau salah tangkap beda cerita tuh. Kalau salah tangkap kan harusnya kan segera dibebaskan kan. Iya. Tapi ini kan enggak, akhirnya kan dia dituntut 8 tahun, akhirnya ngejalanin sekitar 3 tahunan kalau nggak salah ya. 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun lah 3 kayaknya. tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Itu pas Covid dipulangin ya. Nah pas Covid dipulangin dengan alasan katanya pengajuan gradasi. Nah gradasi ini nih yang masih dipertanyakan, karena kalau gradasi kan artinya kan Mengakui. kita mengakui kesalahan kita gitu kan kepada presiden. Mengajukan gradasi kan emang harus ada pengakuan dulu bahwa emang kita benar melakukan. Nah Iya. katanya sih Saka ini diajukan gradasi, tetapi pihak keluarganya nggak ngerti. Nggak ngerti gradasi itu apa. Nggak ngerti gradasi itu apa, apakah benar dilakukan gradasi apa enggak. Gitu. Itu juga nggak Iya. di silent juga. Iya, alarm ya gua silent nih. Jadi Saka sendiri keluarganya juga tidak mengerti gradasi itu apa. Terus apakah emang benar dilakukan gradasi apa tidak, dia nggak tahu. Pokoknya dia Iya. taunya kan Saka bebas. Namanya orang udah tahu kayak begitu, mereka juga harapannya kan yang penting bebas dulu lah. Iya. Nanti mereka udah seneng banget bisa dipulangin tuh. Kakaknya juga taunya Saka disuruh jemput gitu aja kan. Mm-mm. Disuruh jemput aja, udah boleh dibawa pulang lah. Itu pasti seneng banget dia kan Seneng lah. kasarnya. Udah nggak mikir aneh-aneh dah. Deh gua pulang. Ya penting gitu. udah pulang deh. Itu loh. Mereka pun gue yakin juga kayaknya meskipun banyak ketidakadilan yang diakui oleh Saka ya, pasti mereka juga sudah pasti mencoba untuk melupakan sebenarnya. Iya. Kayaknya sih seperti itu ya, karena udah berapa tahun, kurang lebih kan dikeluarkan kan tahun 2020 ya katanya. Berarti kan udah 4 tahun berjalan. Tidak ada yang menyangka juga kasus ini meledak lagi kan. Dan akhirnya mau nggak mau dia angkat
bicara. Nah, oke. Apalagi penuh dengan tekanan mental. Terganggu mentalnya ya. Ya. Pastilah, karena pasti ada traumatik juga kan. Iya, iya betul. Masalah sudah dikubur dalam-dalam, tiba-tiba mesti harus dibongkar lagi. Ingat lagi. Pasti dia ingat tuh penyiksaannya seperti apa, dia diapain aja, sampai disuruh makan nasi di lantai. Wah, ini nih. Komentar udah habis. Komentar Ntar udah habis. Kalau mau komen lagi, Komennya di bawah. kita balas lagi lewat video ya. Nanti kita baca-bacain. Kita bacain video komentarnya. Kita mau reaksi video nih kok. Oke. Kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu, Kalau ancaman tidak ada, Pak. atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya, Nggak ada. setelah itu Liga sempat dikasih uang Nggak. sama sekali. Nggak. Misalnya. Liga jujur untuk mengatakan ini. Jujur. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya, pernah nggak? Bilang berapa kali itu, Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak. Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan? Pas pemeriksaan itu. Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingi pengacara waktu itu ya. Tidak Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu? Lupa saya Pak. Namanya dan lain Ya sebagainya. lupa. Oke, berarti itu pengakuan dari Liga Akbar. Liga Akbar ini statusnya sebagai apa, Kang? Saksi. 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 Berarti dari awal tuh dia saksi ya? Saksi. Bukan ditangkap ya? Bukan. Oke. Tapi dipaksa saksi. Tapi dipaksa jadi saksi. Terpaksa jadi saksi. Kita bisa lihat ekspresi dari videonya penuh ketakutan dan kita bisa ngerasain kalau kita masuk ke dari kata-katanya dia, kita bisa ngerasain pada saat itu gitu. Iya, iya. Ketakutan, bingung mau ngapain, mau jawab apa, ya nggak sih kok? Iya benar. Dianya sebagai saksi dipaksa jadi saksi aja. Penuh dengan tekanan. Iya. Gimana orang teman-teman yang lain itu yang dipaksa jadi tersangka? Coba bayangin tuh. Yang dipaksa jadi saksi aja tertekan loh. Gimana jadi dipaksa jadi tersangka? Makanya sih kan ada dua tuh, di situ ada Saka, ada si Liga Akbar. Liga Akbar. Itu Berarti bercampur tuh rasa kesel, rasa trauma, rasa iya takut. iya iya. Di situ Berarti semua kan ada. Saka itu istilah kasarnya karena dia jadi saksi kan si Liga Akbar. Berarti Saka itu masuk sebetulnya juga kan ada pengaruh dari kesaksian si Liga Akbar ya. Iyalah. Ya. Secara langsung iya. Secara nggak langsung iya Iya, dong. betul. Karena Saka si Liga Akbar yang tadi seperti Akang bilang, Liga Akbar jadi saksi untuk memperkuat saksi-saksi lainnya. Saksi lain, iya. Maksudnya si Saka juga terlibat. Iya. Pasti gitu pengakuannya Iya. kan. Karena kan dari saksi ini timbulnya tersangka. Berarti jelas dong. Yang 8 orang di dalam itu sisa berapa sih? 7. 7 ya. 8 tuh masih Saka. Saka udah keluar, sisa 7. Berarti jelas dong 7 itu pun berarti diindikasikan fiktif. Karena indikasinya tidak bersalah, tapi kita nggak tahu. Tapi ya. Karena ada pemasukan kesaksian kan. Iya, itu yang diragukan. Nah, pertanyaan gua, meskipun si Liga ini sudah benar-benar mencoba memperbaiki ya, mencoba untuk mengungkap kebenaran, Ya. meskipun pada saat itu dia dibawa tekanan, nah yang gua pikirkan adalah ada nggak ya kemungkinan pihak-pihak yang terlibat itu tidak terima, terutama pihak-pihak korban Ya. yang kayaknya tertangkap gitu ya. Anggaplah Saka yang sudah keluar nih, sudah jelas-jelas tidak bersalah kan. Nggak tahu juga ya, dia kan waktu itu katanya kan gradasi ya. Maksudnya dari pengakuan si Liga akhirnya masuklah mereka ini kan, Iya. dapat tersangka ini. Kalau mereka kesal atau gimana, ada nggak kemungkinan mereka ngelapor ya? Ada kok. Dari pihaknya timnya Farhad Abbas ngelaporin si Liga ini. Karena membuat kesaksian palsu. Iya. Dilema kan ya, kan jadinya. Dilema, betul. Jadi suatu yang dilema loh, karena satu sisi si Liga Akbar ini terpaksa melakukan, Paksa bersaksi. dipaksa untuk jadi saksi, untuk memberikan kesaksian palsu. Iya. Meskipun tindakan dia
tidak dibenarkan, tapi dia namanya di bawah tekanan, kita nggak paham juga. Bukan di bawah tekanan sih. Iya sebenarnya Di bawah tekanan secara kan? langsung di bawah tekanan dia itu. Diarahkan kan, Arahkan. dipaksa untuk memainkan skenario ini. Lu harus berperan nih di sini nih. Nanti lu ngomong gini kayak udah ada naskahnya tuh. Iya, ada tekanan juga itu, Kang. Takutnya dilaporin kan, tadi nggak tahu malah udah ada upaya untuk dilaporin nih. Iya, dari pihaknya Pak Atabas. Tapi katanya nggak jadi deh. Nggak jadi. Kayaknya sih nggak jadi deh. Iya, kita lihat aja nanti. Kayak gimana? Mudah-mudahan sih dengan pengakuan liga. Maksudnya gue sih berharapnya gini, Kang. Sorry gue potong dulu ya. Pengennya nggak usah ada pelaporan bolak-balik dulu lah. Sementara nih yang kita fokuskan cari kebenaran dulu sampai di mana. Nah, kalau emang sudah aman semua, sudah clear semua, ya silakan selesaikan masalah masing-masing kan gitu loh, guys. Sama-sama legowo ya kalau misalkan kita ibaratkan dari si pihak Liga Akbar sama pihak yang terpidana sekarang misalkan si atau Saka lah. Sama-sama legowo, sama-sama memahami kondisinya kayak apa. Jadi sama-sama udahlah terima Iya, gitu. iya. Si Liga Akbar itu dipaksa untuk jadi saksi. Sebagai tersangka yang dituduhkan juga dia juga tahu kok kurang lebihnya gimana rasanya jadi dipaksa untuk ngaku jadi tersangka kan Iya, gitu. betul. Kurang lebih seperti itu. Cuma Sama-sama bedanya tekanan sama gitu. iya, tekanannya sama. Cuma bedanya si Liga Akbar ini hanya jadi saksi. Maka tadi gue bilang, Kang, jadi saksi, dipaksa jadi saksi aja segitu hebat tekanan mentalnya. Iya. Ngedonnya gitu loh. Traumatiknya. Gimana dipaksa jadi tersangka? Kebayang kan? Iya. Oke. Oke. Kita reaction video Lanjut. lagi ya. Oke. Lanjut ya. Oke, ntar dulu. Nih. Ya pemirsa, ini merupakan kediaman dari Dede Riswanto yang mana merupakan salah satu saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari ketua RT setempat, ini memang menyatakan bahwa Dede diketahui memang merupakan warga di Gang Purnama, Desa Adidharma, Kecamatan Gunung Jati ini. Akan tetapi sejak menikah untuk yang kedua kalinya, Dede sudah tidak lagi menjadi warga di desa ini. Namun di rumah ini masih ada keluarga dari Dede yang berdiam di sini. Meskipun memang tadi kami sudah sempat mencoba untuk memanggil keluarga yang ada di dalam, namun tidak ada jawaban yang kami dapatkan untuk sementara ini. Kemana mereka? Itu Dede itu siapa? Saksi baru lagi? Kan Dede itu termasuk saksi juga. Aep juga termasuk saksi. Yang tiga ini nih. Oh, itu pada saat di Liga, persidangan tadi ya? Nah itu. Waktu di BAP ya? Nah, Aep memang nggak ada yang pas Di pengadilan tidak dihadirkan. tidak dihadirkan. Saksi-saksi itu. Jadi saksi-saksi itu hanya ada di BAP doang ya? BAP. Kemana sih Dede sama si Aep nih? Si Aib kemana? Aib kan ada kan? Kalau dari pihak, nah itu yang gue bilang tadi pertama tuh yang dari komen kan, pihak Dede sama Aib tuh lagi diamankan. Cuman nggak banyak orang tahu gitu, nggak di media nggak tahu, nggak banyak orang tahu. Jadi memang sengaja diamankan supaya nggak jadi blunder, karena pasti banyak dong pihak-pihak media yang mau tahu keterangan dia. Karena ini udah buka suara nih si Liga nih. Nah semakin genting dong masalahnya jadinya. Dan semakin mengerucut kemana arahnya. Berarti saksi-saksi yang selama ini palsu semua intinya gitu kan. Semua. Jadi mau nggak mau harus diamankan. Karena kalau sampai ada media yang buka suara Dede sama si Aib ini, kita nggak tahu kemana arahnya ya kak. Iya. Jadi maksudnya diamankan dulu ya, biar tidak buka suara ya. Ya intinya gitu kan? Ya gitu dah. Kalau katakan kan biar apa nggak blunder? Nggak blunder. Ya nggak buka suara kan itu. Biar satu arah ya nggak? Biar satu arah. Si Liga ini telat jadi intinya, telat diamankan. Liga nih telat penanganan ya. Telat penanganan ya. Soalnya gini dari Liga. Ya mungkin karena dari Liga dulu makanya orang pengamanan kan. Jadi ada Liga nih udah mulai buka suara, berani buka suara ya. Ya, mungkin karena didampingi oleh pengacara. Di backup lah ini, di backup ya. Kalau nggak di backup nggak mungkin berani itu. Nggak berani ya. Karena ya ngeri juga Kang. Iya betul. Di hari ini ngomong besok hilang dia. Bisa jadi. Ya kan bukan diamankan, dihilangkan malah nggak lucu juga. Kemana dia keluar negeri kerja apaan? Ngasih makan beruang kan. Taunya
Dikarungin lagi, dipendam di lautan pakai batu karang di. Aduh. Ngeri. Ada lagi, Kang? Ini 2023 pas 10 bulan 3 mereka pasti pada kumpul di Cirebon. Kok bisa? Itu siapa ya? Gelap banget warna gambar ya, Kang. karaoke. Peggy ya? Mm-mm. Linda. Terus kenapa itu Nah, maksudnya? ini gue mau menyangkutkan orang yang tadi bahas, ini kayaknya Peggy nih ngobat nih katanya kan. Oke. Jadi pendekatannya ke kebiasaan ya berarti ya kalau kayak gitu ya. Oke, Kalau kita bicara misalkan- habitnya ya, habit ya. Kalau misalkan kita pendekatannya kebiasaan, misalkan orang ini biasa pesta-pesta minum, misalkan kita kan pernah lihat juga ada video dia iniin minuman kan, ceweknya sama ceweknya. Kalau kita bisa baca kebiasaannya dekat dengan hal itu, kemungkinan iya ada. Dia pakai obat-obatan. Iya, karena melekat ya. Melekat. Satu paket biasanya. Satu paket itu. Biasanya nggak semua orang minum Iya. make juga enggak gitu. Tapi Iya. emang kecenderungannya iya gitu ya. Mm-mm. Karena ada indikasi katanya ini keterlibatan kasus narkoba juga ya dari kasus ini. Oh iya, Iya, bisa jadi. Make sense. misalnya kan. Make sense. Jadi bodohnya si Peggy ini mempertajam mata si netizen. Iya. Mengarah ke dia gitu. Iya nggak sih kok? Iya, benar-benar. Akhirnya malah jadi timbul pengurcutan bosan. Wah, Kayaknya akhirnya emang iya dia tadi nih. tadi awalnya kayaknya sih dia deh. Tapi lama Iya. mikir bener sih. Kayaknya dia gitu kan. Soalnya gini, kan kita bicara kebiasaan lagi nih, habit nih. Oke. Orang yang punya habit kayak gitu bukan orang yang punya duit dong. Gimana? Bukan orang yang miskin misalnya gitu. Punya habit itu tuh. Pasti orang punya duit dong. Ya harus orang punya Sekarang duit. gini, kalau kita ngojek cuman buat buang uang untuk kayak hal-hal kayak gitu, buat apa? Iya. Tapi ada juga sih kan. Nggak se hedon itu. Nggak sedon itu. Iya. Cuman maksudnya pemakai itu nggak harus dari kalangan menengah ke atas juga, menengah ke Iya, bawah juga tapi- banyak sebetulnya. Tapi makanya nggak tahu pakai apa ya. Iya, makanya. Kan, makanya ini kan kontradiktif juga nih kata-katanya ini. Ke ambigu ya. Ambigu gitu loh. Ini ada satu video lagi kok. Apa itu? Kita cek dari Bapak Mahfud MD. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Iya. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional ada itu permainan. orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan
8 karena katanya yang 3 sudah lari. 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang Baru diceritakan. muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya. Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika Sebegitu profesional harusnya sudah tiba-tiba ditulis alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Ya. Ini Pak Mahfud MD nih terkenal yang ngomong apa adanya nih. Ya. Lantang bilang salah ya salah gitu. Ya. Keren sih, mau sih. Gue ngefans sama dia nih. Ngefans ya? Ngefans sama dia. Dia tuh orangnya berani. Ya, kalau Speak up ya. memang dia mencurigakan ada sesuatu, dia bilang ada sesuatu, ini aneh gitu. Iya, iya. Dan seperti yang kita bilang dari awal kan, kenapa sealot ini ya? Berarti ada sesuatu yang nggak bagus gitu. Iya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan kita emang butuh orang seperti itu, Kang. Butuh bisa dikatakan kan public figure juga ya. Iya. Yang berpotensi, emang yang punya power segala macam, yang berani speak up untuk masalah ini. Gitu kan. Meskipun nih Kang, Iya. agak kontroversi juga sih. Ada Iya. beberapa public figure atau mungkin praktisi hukum atau beberapa pakar-pakar hukum yang sebetulnya mereka sudah mendesus gitu loh. Bahwasannya wah ini sih kayaknya nggak bakal bisa kebuka. Bahkan pakar-pakar hukum yang senior gitu loh. Mereka sudah ada indikasi ke sana pemikiran mereka tuh. Ini kayaknya sih sulit nih untuk dibuka dengan sebenar-benarnya nih. Jadi mau gimana pun cara kita ngebongkar, sekuat apapun kita coba ngebongkar, sekuat itu juga mereka ingin menutupi. Jadi istilah kasarnya nih kayak lagi ngadu beneran nih, gitu loh. Iya, iya. Kita mau paksa buka, dia paksa nutup. Makin kenceng, dia juga makin kenceng istilah kasarnya. Jadi sulit. Tapi gue yakin di mana ada kejahatan pasti di situ ada kebaikan. Betul. Gue berharap sama polisi dan demi citra polisi bisa mengungkap ini. Ya, demi kebaikan. Harusnya bisa. Demi membalikkan kepercayaan polisi kepada masyarakat. Salah satunya adalah ya usutlah setuntas-tuntasnya, sekelar-kelarnya, seterang-terangnya, transparan. Transparan. Jadi masyarakat bisa percaya lagi kepada polisi kan gitu kan. Gitu. Kalau polisi saja tidak bisa memberikan kepercayaan kepada kita, terus lantas kita masyarakat sipil ini mau percaya sama siapa? Iya. Kami berharap polisi ngembalikin citranya lagi. Ya. Tapi tetap meskipun mau blunder kayak gimana pun, sesuai janji kita di awal, kita akan terus mengawal kasusnya Vina dan Eki. Apapun prosesnya, apapun perkembangannya, kita akan coba bahas di sini. Iya. Jadi buat teman-teman santai aja, nggak usah terlalu dibawa serius, karena ini kan temanya kita ngontai, kita ngobrol santai. Jadi mau ngomongin yang berat juga kita tetap menyimpulkannya menganggapnya santai aja gitu. Jadi teman-teman juga jangan terlalu serius gitu maksudnya. Takutnya ada kesalahpahaman dari ucapan kita. Iya. Jadi kayak seperti kita bilang sebelumnya, ambil aja yang baik-baiknya, buang aja yang jeleknya gitu. Kita mau berasumsi seperti apapun kan hak kita berpendapat ya. Iya betul. Kita juga tidak menjudge, kita selalu bilang pendapat kita benar. Ya, pendapat kita benar, dan apapun keputusan di akhir hanya pengadilan lah yang berhak memutuskan itu benar apa salah. Itu aja sih. Gitu ya. Iya. Kiranya kita cukup ya? Cukup. Oke. Cukup untuk konten hari ini cukup, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkomentar, yang sudah like video-video kita yang sebelumnya. Makasih. Bantu support juga buat perkembangan channel ini. Tapi lebih penting support kasus Vina dan Eki sih. Kita kelarkan masalah ini, kita kawal bareng-bareng, semoga ketemu titik terang dan semoga bisa beres ya Kang. Iya. Semoga. Amin. Oke Kang. Oke. Jadi seperti biasanya hari ini nggak ada quotes.
Nggak ada kuat. Nggak ada Nggak ada kuat ya. Nggak mati dia. Oke. Gitu ya. Oke. Nggak mati gitu kan? Aduh. Gitu ya. Tapi gue ada. Oh, ada. nih. Oh, Tapi ada. agak serius, Oke. Agak serius ya. Oke, oke. Serius. Seperti biasanya selalu ada quotes yang fenomenal dari Agang. Silakan Kang. Oke. Jangan selalu tertarik dengan yang manis-manis. Oke, cakep. Karena sakit gigi aja timbul dari manis-manis. Awalnya manis-manis dulu, permen, coklat gitu. Sakit gigi dia. Oh iya benar. Mm-mm. Berarti yang manis itu tidak selalu baik. Selalu baik. Tapi pada intinya adalah Intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. ya, baik. Nah, kayak kita bahas ini, kadang kita kan keras. Kita emang nggak bisa manis-manis ya, kok ya. Iya. Jadi kalau yang kata kita, ini kayaknya aneh nih, ini itu pasti kita bahas ya. Kan? Iya. Ya, kan? Begitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Intinya apapun yang berlebihan tidak pernah baik. Dan yang manis itu tidak selalu baik. Karena kesakitan juga berawal dari yang Dari manis. manis ya. Oke, seperti biasanya saya Koko dan Akang, kita ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bagi teman-teman yang support, yang suka dengan channel-channel kita, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke teman-teman semua, hari ini gue mau balik lagi Kang ke atas, mau ngilang lagi. ya? Mau ngilang lagi nih? Iya. Oke. Perlu dibantuin doanya nggak? Hah? Ini Jampi-jampi dulu, jampi dulu. jampi-jampi dulu. Gua manggil ini dulu, sesepuh gua dulu. Apa? Sesepuh. Hah? Sesepuh? Jampe-jampe harupat, gara gede gara lompat. Sok, ngalangin. Nah, hilang nih. Bisa gua ngilangin ya. Dah. Ini kopi belum bayar. Si Koko main hilang aja. Nih HP ketinggalan. Kok, jangan hilang dulu, balik lagi dulu, balik lagi. Ah. Nah, aduh, ini kopi belum bayar. Tadi di Simpo sebelah nih maksudnya nih. Kopi belum bayar? Belum bayar. Nih HP ketinggalan juga. Iya. Oke, makasih Kang ya. Mau hilang lagi? Hah? Hilang lagi? Iya. Oh, ya udah sok dah hilang lah. Itu kopi belum bayar dulu dah. Aku yang bayar, Iya. sip lah. Oke Kang, bantu Oke. Kang. Jampe harupat, gara gede gara lompat. Sok langit. Hilang. Hilang si Koko. Biarin dah. Biar dia hilang. Kita closing. Makasih. Wassalam.